Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang pria sederhana yang setiap hari hanya membersihkan lantai, dipandang rendah, bahkan dihina di depan banyak orang, ternyata menjadi satu-satunya orang yang kembali masuk ke dalam gedung yang terbakar. Di saat semua orang berlari menyelamatkan diri, pria yang dianggap tidak berarti itu justru mempertaruhkan nyawanya. Tak ada yang menyangka, di balik seragam lusuhnya, tersimpan sebuah rahasia besar yang membuat semua orang akhirnya terdiam penuh penyesalan. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya, dan jangan lupa tuliskan komentar pesan yang ingin disampaikan setelah mendengar kisah lengkapnya. Siang itu, pusat perbelanjaan terbesar di kota kecil itu dipenuhi orang-orang yang datang untuk berbelanja. Lampu-lampu terang memantul di lantai marmer yang mengilap, suara langkah kaki bercampur dengan musik lembut yang mengalun dari pengeras suara. Di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang hampir tidak pernah diperhatikan siapapun. Namanya Rohka. Sejak pagi, pria berusia sekitar 35 tahun itu sudah mendorong troli pembersihnya dari satu lorong ke lorong lain. Seragam kerjanya sederhana, warnanya mulai pudar karena sering dicuci. Sepatu yang ia pakai pun sudah tampak usang. Namun wajahnya selalu tenang. Setiap kali seseorang menjatuhkan minuman, meninggalkan sampah, atau membuat lantai kotor, Raka datang diam-diam membersihkannya. Ia bekerja tanpa banyak bicara, seolah sudah terbiasa menjadi orang yang tidak terlihat di tengah keramaian. Sebagian orang bahkan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Bagi mereka, Raka hanyalah petugas kebersihan biasa. Tidak lebih. Di saat yang sama, sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu utama pusat perbelanjaan itu. Dari dalam mobil turun seorang wanita paruh baya dengan pakaian elegan dan tas mahal di tangannya. Wanita itu bernama Bumaya. Di kota itu, Bumaya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Ia memiliki beberapa toko pakaian dan sering datang ke pusat perbelanjaan itu untuk memeriksa bisnisnya atau sekadar berbelanja. Penampilannya selalu rapi dan berkelas. Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri yang tinggi. Ketika ia memasuki gedung, beberapa orang bahkan menoleh kagum melihatnya. Namun siang itu, sebuah kejadian kecil mulai membuka cerita yang tidak pernah disangka siapapun. Di salah satu lorong toko, Raka sedang mengepel lantai yang baru saja terkena tumpahan minuman. Ia memasang tanda peringatan agar orang-orang berhati-hati melewati lantai yang masih basah. Raka bekerja seperti biasanya. Tenang, diam, dan tidak mengganggu siapapun. Namun saat itu Bumaya berjalan melewati lorong tersebut dengan langkah cepat. Ia sedang melihat layar ponselnya dan tidak memperhatikan lantai di depannya. Beberapa detik kemudian, kakinya hampir terpeleset. Tubuhnya sedikit oleng. Beruntung ia masih sempat menyeimbangkan diri sebelum benar-benar jatuh. Raka yang melihat kejadian itu langsung mendekat untuk memastikan ia baik-baik saja. Namun reaksi yang muncul justru jauh dari yang ia bayangkan. Wajah Bumaya berubah kesal. Tatapannya tajam menatap Raka, seolah semua kesalahan ada pada pria sederhana itu. Beberapa orang di sekitar mereka mulai berhenti berjalan dan memperhatikan kejadian itu. Suasana yang awalnya biasa saja perlahan berubah menjadi tegang. Dengan nada suara yang tinggi, Bumaya memarahi Raka di depan banyak orang. Ia menuduh Raka ceroboh karena mengepel lantai di saat orang-orang sedang lewat. Padahal tanda peringatan sudah berdiri jelas di sana. Raka hanya menunduk. Ia tidak membela diri. Ia tidak mencoba menjelaskan. Pria itu hanya diam sambil memegang gagang pelnya. Beberapa orang yang menonton hanya saling berbisik. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang memilih mengabaikannya. Namun bagi Raka, ini bukan pertama kalinya. Ia sudah terlalu sering dipandang rendah hanya karena pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Bumaya berjalan pergi dengan wajah masih kesal, meninggalkan Raka yang kembali melanjutkan pekerjaannya. Lorong itu kembali ramai seperti biasa. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun di dalam hati Raka, ada luka kecil yang ia simpan dalam diam. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya. Orang-orang datang dan pergi. Belanja, tertawa, mango brawl.
Sementara Raka terus bekerja membersihkan jejak-jejak mereka. Tak seorang pun menyadari bahwa hari itu akan berubah menjadi salah satu hari yang paling mengubah hidup banyak orang. Menjelang malam, pusat perbelanjaan itu mulai dipenuhi lampu yang lebih terang. Pengunjung semakin ramai karena banyak orang datang setelah pulang kerja. Raka masih berada di dalam gedung. Ia sedang membersihkan area dekat tangga darurat ketika tiba-tiba ia mencium sesuatu yang aneh di udara. Sebuah bau yang sangat tipis. Bau yang tidak biasa. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke sekeliling. Beberapa detik kemudian, samar-samar terdengar suara seperti sesuatu yang terbakar dari lantai atas. Tidak ada yang memperhatikannya. Orang-orang masih berjalan santai. Namun Raka berdiri diam. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak tenang. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah bencana besar sedang mulai terjadi di dalam gedung itu. Di tempat lain, Bu Maya masih berada di salah satu toko di lantai atas, memilih beberapa pakaian mahal tanpa mengetahui bahwa beberapa menit lagi, hidupnya akan berada dalam bahaya besar. Sementara itu, di lorong yang mulai dipenuhi bau asap tipis, Raka perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah tangga. Sebuah firasat buruk mulai muncul di hatinya. Beberapa menit setelah Raka mencium bau aneh itu, suasana di dalam pusat perbelanjaan masih terlihat normal. Orang-orang berjalan santai dari satu toko ke toko lain. Musik lembut tetap terdengar dari pengeras suara, seolah tidak ada sesuatu yang salah. Namun bagi Raka, perasaan tidak tenang itu semakin kuat. Ia menoleh ke arah tangga darurat yang menuju lantai atas. Bau asap kini terasa sedikit lebih jelas. Tipis, tetapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa sesuatu sedang terjadi. Raka berhenti mengepil. Ia berdiri diam sejenak, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa detik kemudian, dari kejauhan terdengar suara kecil seperti benda yang jatuh, diikuti suara retakan yang samar. Orang-orang di sekitar tidak menyadarinya. Namun naluri Raka mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Ia berjalan menuju tangga darurat dengan langkah cepat. Setiap langkahnya terasa berat karena firasat buruk di dalam hatinya semakin kuat. Ketika ia sampai di tangga, bau asap langsung terasa lebih jelas. Matanya langsung melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Asap tipis mulai turun dari lantai atas. Raka langsung mengerti. Ada sesuatu yang terbakar. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas naik beberapa anak tangga untuk melihat lebih jelas. Namun belum sempat ia mencapai lantai atas, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah koridor. Sebuah alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi nyaring. Suara itu menggema di seluruh gedung. Sekejap saja, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi kacau. Orang-orang mulai panik. Beberapa berlari keluar toko, sebagian lagi kebingungan mencari arah keluar. Suara teriakan mulai terdengar di berbagai sudut gedung. Asap kini semakin tebal. Lampu-lampu mulai berkedip karena sistem darurat aktif. Di tengah kekacauan itu, Raka segera turun kembali ke lantai bawah. Ia melihat orang-orang mulai berdesakan menuju pintu keluar. Beberapa hampir terjatuh karena saling dorong. Raka mencoba membantu mengarahkan orang-orang menuju pintu darurat. Meski ia hanya seorang petugas kebersihan, ia tahu letak semua jalur keluar di gedung itu. Dengan suara yang tegas namun tetap tenang, ia memberi isyarat kepada orang-orang agar tidak panik dan mengikuti jalur evakuasi. Perlahan-lahan sebagian pengunjung mulai berhasil keluar dari gedung. Namun asap semakin banyak. Api ternyata sudah mulai membesar di salah satu restoran di lantai atas. Petugas keamanan mulai berlari ke sana, tetapi situasinya sudah cukup berbahaya. Di luar gedung, orang-orang yang berhasil keluar berdiri dengan wajah tegang. Beberapa memanggil anggota keluarga mereka, memastikan semua orang selamat. Suara sirine mobil pemadam kebakaran mulai terdengar dari kejauhan. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu orang yang belum menyadari bahaya yang sedang mendekat. Di lantai atas, di sebuah butik pakaian yang cukup besar. Bu Maya masih berada di dalam. Awalnya ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia masih melihat beberapa pakaian sambil berbicara dengan pegawai toko. Namun ketika bau asap mulai masuk ke dalam ruangan,
Wajah mereka mulai berubah panik. Pegawai toko berlari keluar untuk melihat situasi. Ketika mereka kembali, wajah mereka sudah pucat. Api telah menyebar ke lorong utama. Orang-orang di luar sudah berlarian menuju tangga darurat. Bu Maya yang melihat itu langsung panik. Ia mencoba keluar bersama beberapa orang lain, tetapi asap yang semakin tebal membuat mereka kesulitan melihat jalan. Lampu di koridor mulai redup. Suasana menjadi semakin menakutkan. Dalam kepanikan itu, beberapa orang berlari meninggalkan ruangan tanpa arah yang jelas. Beberapa menit kemudian, Bu Maya menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tertinggal. Lorong di depan sudah dipenuhi asap tebal. Suara alarm masih terus berbunyi. Dadanya mulai terasa sesak. Ia mencoba berjalan mencari jalan keluar, tetapi langkahnya semakin tidak stabil. Setiap tarikan napas terasa berat karena udara sudah bercampur dengan asap. Rasa panik mulai menguasai pikirannya. Tidak ada lagi orang di sekitarnya. Hanya suara api yang mulai membesar dari kejauhan. Di luar gedung, petugas keamanan mulai memeriksa apakah masih ada orang yang terjebak. Banyak pengunjung sudah berhasil keluar, tetapi tidak semua bisa dipastikan selamat. Sementara itu, Raka berdiri di dekat pintu keluar sambil memperhatikan gedung yang mulai dipenuhi asap. Wajahnya terlihat tegang. Matanya memandang ke arah lantai atas. Beberapa petugas keamanan mulai melarang siapapun mendekati gedung karena situasi semakin berbahaya. Namun di dalam hati Raka, ada satu pikiran yang tidak bisa ia abaikan. Ia teringat sesuatu. Beberapa jam sebelumnya, ia melihat Bu Maya masuk ke salah satu butik di lantai atas. Sebuah firasat buruk langsung muncul di benaknya. Ia melihat ke arah tangga darurat yang kini hampir tertutup asap. Petugas keamanan sedang sibuk membantu orang lain. Tidak ada yang memperhatikan lantai atas lagi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan di dalam pikirannya. Raka tahu satu hal. Jika memang masih ada orang di dalam, waktu mereka tidak banyak. Asap semakin tebal. Api bisa menyebar kapan saja. Semua orang di luar berharap petugas pemadam segera datang. Namun bagi seseorang yang mungkin masih terjebak di dalam, setiap detik terasa seperti penentu hidup dan mati. Raka menatap gedung itu sekali lagi. Lalu tanpa banyak berpikir, ia mengambil keputusan yang tidak diduga siapapun. Ia berbalik dan mulai berlari kembali menuju tangga darurat yang dipenuhi asap. Tidak ada yang memanggilnya. Tidak ada yang memintanya. Namun pria yang siang tadi dihina di depan banyak orang itu, baru saja memutuskan untuk kembali masuk ke dalam api. Asap hitam kini sudah memenuhi hampir seluruh lorong di lantai atas pusat perbelanjaan itu. Api yang awalnya kecil di salah satu restoran mulai merambat ke bagian lain gedung. Suara benda-benda yang terbakar dan runtuh terdengar semakin jelas. Di luar gedung, orang-orang berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa menangis, sebagian lagi hanya menatap gedung yang dipenuhi asap dengan perasaan takut. Tidak ada yang menyadari bahwa di saat semua orang berusaha menjauh dari bahaya, Raka justru berlari masuk ke dalamnya. Tangga darurat yang ia lewati kini hampir tidak terlihat karena asap yang semakin tebal. Setiap langkah terasa berat. Udara di dalam gedung sudah panas dan membuat napas terasa sesak. Raka menutup hidung dan mulutnya dengan lengan baju. Matanya terus menyapu setiap sudut lorong yang ia lewati. Ia tahu waktunya tidak banyak. Api bisa menyebar kapan saja. Langkahnya semakin cepat saat ia mencapai lantai atas. Di sana, pemandangan yang ia lihat jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Lorong utama dipenuhi asap hitam yang bergulung di langit-langit. Beberapa lampu sudah padam, membuat ruangan terlihat gelap dan mencekam. Di beberapa tempat, percikan api mulai terlihat menjilat dinding. Suara alarm masih berbunyi tanpa henti. Raka memaksa dirinya tetap tenang. Ia mulai berjalan menyusuri lorong, memanggil siapapun yang mungkin masih berada di dalam gedung. Suara langkahnya terdengar bergema di lantai yang kini kosong. Beberapa toko sudah ditinggalkan begitu saja oleh para pegawainya. Pintu-pintu terbuka, barang-barang berserakan di lantai akibat kepanikan yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Raka terus berjalan, matanya berusaha menembus asap tebal di depannya.
Setiap beberapa langkah ia berhenti sejenak untuk mendengarkan. Ia berharap mendengar suara seseorang. Sebuah teriakan. Atau mungkin langkah kaki. Namun yang terdengar hanya suara api yang semakin membesar. Panas mulai terasa semakin kuat. Keringat mengalir di wajahnya, bercampur dengan debu dan asap yang memenuhi udara. Beberapa kali Raka harus berhenti karena batuk hebat. Namun ia tetap melanjutkan langkahnya. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Bumaya berada dalam keadaan yang jauh lebih buruk. Wanita itu kini terjebak di dalam sebuah ruangan kecil di belakang butik. Ketika mencoba mencari jalan keluar, ia tersesat di lorong yang sudah dipenuhi asap. Pintu yang tadi ia lewati kini sudah tertutup oleh kobaran api. Bumaya mencoba mencari jalan lain, tetapi setiap arah yang ia lihat hanya dipenuhi asap tebal. Dadanya terasa semakin sesak. Ia mulai batuk tanpa henti. Matanya berair karena perih. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa di pikirannya kini berubah menjadi kepanikan yang nyata. Ia sadar bahwa dirinya benar-benar terjebak. Tangannya gemetar ketika mencoba membuka pintu lain yang ia temukan di lorong. Namun ruangan di balik pintu itu juga sudah dipenuhi asap. Kakinya mulai terasa lemas. Beberapa langkah kemudian, ia terjatuh ke lantai. Tangannya mencoba menahan tubuhnya, tetapi tenaganya sudah hampir habis. Suara alarm kini terdengar seperti gema yang jauh di telinganya. Kesadarannya mulai memudar. Di saat itulah, di kejauhan, ada suara lain yang perlahan mendekat. Suara langkah kaki. Raka yang sedang menyusuri lorong tiba-tiba berhenti. Di antara suara api dan alarm, ia mendengar sesuatu. Samar-samar. Seperti suara batuk seseorang. Matanya langsung menoleh ke arah suara itu. Tanpa ragu ia berlari ke arah lorong yang lebih gelap. Semakin ia mendekat, asap semakin tebal. Panas dari api terasa semakin menyengat di kulitnya. Namun suara batuk itu kini terdengar lebih jelas. Beberapa detik kemudian, Raka akhirnya melihat sosok yang tergeletak di lantai. Seorang wanita. Tubuhnya lemah dan hampir tidak bergerak. Ketika Raka mendekat dan melihat wajahnya, ia langsung mengenalinya. Itu adalah Bumaya, wanita yang siang tadi memarahinya di depan banyak orang. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Raka hanya berdiri diam menatapnya. Dalam keadaan seperti itu, sebagian orang mungkin akan ragu. Mungkin akan merasa marah. Mungkin akan berpikir dua kali sebelum menolong orang yang baru saja menghina mereka. Namun Raka tidak melakukan itu. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung berlutut di samping Bumaya dan mencoba membangunkannya. Wanita itu hampir tidak sadar. Napasnya sangat lemah. Raka segera mengangkat tubuhnya dengan hati-hati. Namun masalah sebenarnya baru saja dimulai. Lorong yang harus mereka lewati untuk keluar kini sudah mulai dijilat api. Beberapa bagian langit-langit bahkan mulai runtuh. Jalan keluar yang tadi ia lewati mungkin sudah tidak aman lagi. Sementara itu, suara api semakin besar. Dan di luar gedung, mobil pemadam kebakaran baru saja tiba. Namun mereka belum tahu satu hal penting. Masih ada dua orang yang terjebak di dalam gedung yang hampir runtuh itu. Dan salah satunya adalah pria yang siang tadi dihina. Api kini semakin ganas melahap bagian dalam gedung. Asap hitam menggulung di setiap lorong, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Suara benda-benda yang jatuh dan pecah terdengar bersahutan, menandakan bahwa bangunan itu sudah mulai kehilangan kekuatannya. Di tengah keadaan yang mencekam itu, Raka berdiri sambil menopang tubuh Bumaya yang hampir tidak sadar. Tubuh wanita itu terasa sangat lemah. Napasnya pendek dan tidak teratur karena terlalu banyak menghirup asap. Raka tahu ia tidak punya banyak waktu. Jika mereka terlambat keluar beberapa menit saja, kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari gedung itu. Dengan tenaga yang tersisa, Raka mengangkat tubuh Bumaya ke bahunya. Langkahnya mulai bergerak perlahan menyusuri lorong yang penuh asap. Setiap langkah terasa berat. Udara panas membuat napasnya semakin sulit. Beberapa kali ia harus berhenti sejenak karena batuk yang tidak tertahankan. Namun ia terus memaksa dirinya berjalan. Di depan mereka,
Lorong yang menuju tangga darurat kini sudah dipenuhi kobaran api kecil yang mulai merambat ke dinding. Beberapa bagian plafon bahkan mulai berjatuhan. Roka berhenti sejenak. Matanya mencoba mencari jalan lain. Ia tahu jika memaksa melewati lorong itu tanpa hati-hati, mereka bisa terjebak di tengah kobaran api. Namun tidak ada pilihan lain. Satu-satunya jalan keluar hanya melewati lorong itu. Raka menarik napas dalam-dalam, meski udara yang ia hirup terasa panas dan menyakitkan di dada. Dengan langkah hati-hati, ia mulai berjalan melewati lorong yang dipenuhi api kecil di beberapa bagian lantai. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap detik terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Sementara itu di luar gedung, para petugas pemadam kebakaran mulai menyemprotkan air ke bagian bangunan yang terbakar. Beberapa petugas lain bersiap masuk untuk memastikan tidak ada orang yang tertinggal. Namun api yang terus membesar membuat mereka harus berhati-hati. Beberapa orang yang berdiri di luar hanya bisa menatap gedung itu dengan perasaan cemas. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam sana, 2 orang masih berjuang untuk keluar. Kembali ke dalam gedung, Raka akhirnya berhasil melewati bagian lorong yang paling berbahaya. Tangga darurat kini sudah terlihat beberapa meter di depan. Harapan mulai muncul di dalam hatinya. Namun tepat saat ia hendak mempercepat langkahnya, suara keras tiba-tiba terdengar dari atas. Sebuah balok besar dari langit-langit runtuh tepat di depan mereka. Debu dan percikan api langsung memenuhi udara. Raka berhenti mendadak. Jalan menuju tangga darurat kini sebagian tertutup reruntuhan. Jantungnya berdetak kencang. Jika mereka tidak bisa melewati reruntuhan itu, maka tidak ada jalan lain untuk keluar. Dengan napas berat, Raka menurunkan tubuh Bumaya sejenak di lantai. Ia mencoba memindahkan potongan kayu dan logam yang menghalangi jalan. Tangannya mulai terluka karena panas dan serpihan tajam. Namun ia tidak berhenti. Sedikit demi sedikit, jalan itu mulai terbuka. Beberapa detik kemudian, ia kembali mengangkat Bumaya dan melanjutkan langkah menuju tangga darurat. Tangga itu kini hanya beberapa langkah lagi. Namun saat mereka hampir mencapainya, Bumaya mulai bergerak pelan. Kesadarannya perlahan kembali. Matanya terbuka sedikit, meski pandangannya masih kabur karena asap. Dalam keadaan lemah, ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan saat ia melihat wajah orang yang sedang membawanya keluar dari gedung yang terbakar itu, tubuhnya langsung kaku. Itu adalah Raka. Pria yang beberapa jam lalu ia hina di depan banyak orang. Rasa terkejut bercampur malu langsung memenuhi hatinya. Namun Raka tidak mengatakan apapun. Ia hanya terus berjalan menuruni tangga darurat sambil menopang tubuh Bumaya dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya mencapai pintu keluar. Ketika pintu itu terbuka, udara segar langsung menerpa wajah mereka. Para petugas pemadam kebakaran yang berada di luar langsung berlari mendekat. Beberapa dari mereka membantu membawa Bumaya ke tempat yang lebih aman. Orang-orang yang berada di luar mulai memperhatikan siapa yang keluar dari gedung itu. Ketika mereka melihat Bumaya diselamatkan, banyak yang terkejut. Namun kejutan terbesar datang beberapa detik kemudian. Semua orang melihat dengan jelas siapa yang membawanya keluar dari gedung yang hampir runtuh itu. Itu adalah Raka. Petugas kebersihan yang siang tadi dimarahi dan dihina di depan mereka semua. Tubuh Raka kini penuh jelaga hitam. Seragamnya sebagian hangus. Tingginya terluka. Namun ia masih berdiri di sana, terengah-engah karena kelelahan. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu mulai saling berbisik. Ekspresi wajah mereka berubah. Sementara itu, Bumaya yang kini sudah dibaringkan di atas tandu perlahan menoleh ke arah Raka. Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Di dalam hatinya, rasa penyesalan yang sangat besar mulai muncul. Ia baru saja diselamatkan oleh orang yang tadi ia perlakukan dengan sangat buruk. Namun yang tidak diketahui siapapun saat itu adalah satu hal yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah rahasia tentang Raka yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Rahasia yang akan membuat semua orang di sana benar-benar terdiam. Udara malam terasa dingin di luar gedung pusat perbelanjaan yang masih dipenuhi asap.
Lampu dari mobil pemadam kebakaran menyala terang, memantul di wajah orang-orang yang masih berdiri dengan perasaan tegang. Beberapa petugas terus menyemprotkan air ke bagian bangunan yang masih terbakar. Sementara itu, di dekat ambulans, Bu Maya sedang diperiksa oleh petugas medis. Wajahnya pucat, napasnya masih berat akibat terlalu banyak menghirup asap. Namun kesadarannya kini sudah kembali sepenuhnya. Matanya perlahan mencari satu orang di antara kerumunan. Dan tidak butuh waktu lama sampai ia melihatnya. Raka berdiri tidak jauh dari sana. Tubuhnya penuh jelaga hitam. Seragam kerjanya sebagian hangus, dan tangannya terlihat memerah karena terkena panas. Ia berdiri sambil menundukkan kepala, seolah tidak ingin menarik perhatian siapapun. Padahal hampir semua orang di sana sedang memandanginya. Beberapa pengunjung yang tadi siang melihat kejadian di dalam pusat perbelanjaan kini mulai berbisik satu sama lain. Mereka ingat dengan jelas bagaimana Bu Maya memarahi pria itu di depan banyak orang. Namun malam ini, orang yang sama justru mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan wanita yang telah menghinanya. Suasana di sekitar mereka menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Bu Maya perlahan bangkit dari tandu meski petugas medis mencoba menahannya. Dengan langkah yang masih lemah, ia berjalan mendekati Raka. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya masih lemah, tetapi karena rasa malu yang memenuhi hatinya. Ketika ia akhirnya berdiri di depan Raka, air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Wanita yang selama ini dikenal tegas dan percaya diri itu kini terlihat sangat berbeda. Dengan suara yang bergetar, ia meminta maaf kepada Raka. Permintaan maaf itu keluar dari hati yang benar-benar dipenuhi penyesalan. Ia mengakui bahwa ia telah memperlakukan Raka dengan sangat buruk. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa orang yang ia hina justru menjadi orang yang menyelamatkan hidupnya. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu ikut terdiam. Namun Raka hanya tersenyum kecil. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada rasa dendam. Ia hanya berkata bahwa siapapun pasti akan melakukan hal yang sama jika melihat seseorang dalam bahaya. Jawaban sederhana itu justru membuat suasana semakin mengharukan. Namun kejadian malam itu ternyata belum selesai. Salah satu petugas pemadam kebakaran yang sejak tadi memperhatikan Raka tiba-tiba mendekatinya. Ia memandang Raka dengan ekspresi seperti mengenali sesuatu. Raka kemudian berjalan perlahan meninggalkan kerumunan itu. Ia tidak mencari pujian. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Baginya, malam itu hanyalah satu hal sederhana. Seseorang membutuhkan pertolongan. Dan ia hanya melakukan apa yang menurut hatinya benar. Di belakangnya, Bu Maya berdiri memandangi sosok pria itu yang perlahan berjalan menjauh. Di dalam hatinya, ada satu pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Bahwa terkadang, orang yang paling diremehkan justru adalah orang yang paling besar hatinya. Dan malam itu, semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut pulang dengan satu pemikiran yang sama. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilan atau pekerjaannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang akan menyelamatkan kita suatu hari nanti. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilan atau pekerjaannya. Karena bisa jadi, orang yang kita anggap paling sederhana justru memiliki hati paling besar dan menjadi penolong di saat kita berada dalam bahaya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai dan berbuat baik kepada siapapun. Jika sahabat terharu dengan kisah ini, jangan lupa tuliskan pesan atau pelajaran yang sahabat dapatkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.